Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis yang terjadi dalam jangka panjang, terutama sejak masa kehamilan hingga usia 2 tahun. Anak yang mengalami stunting memiliki tinggi badan di bawah standar usianya. Namun, lebih dari itu, stunting memengaruhi perkembangan otak, sistem imun, kemampuan belajar, dan produktivitas di masa depan. Berikut data terbaru stunting di Indonesia. Menurut Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI 2024 yang dirilis Kementerian Kesehatan pada 2025, prevalensi stunting nasional turun menjadi 19,8% dari 21,5% pada tahun 2023. Ini adalah kali pertama angka stunting Indonesia turun di bawah 20%, sebuah kemajuan yang sangat penting untuk masa depan bangsa. Namun, angka ini belum merata. Beberapa daerah berhasil menurunkan stunting dengan signifikan, sementara daerah lain masih menghadapi tantangan besar seperti akses kesehatan, sanitasi, dan ekonomi yang rendah. Pemerintah menargetkan angka stunting turun menjadi 14,2% pada 2029 sesuai RPJMN. Mengapa stunting masih terjadi? Stunting tidak terjadi karena satu faktor saja. Namun, stunting akan terjadi karena gabungan dari berbagai penyebab. Apa saja penyebab dari terjadinya stunting? Yang pertama, kekurangan gizi pada ibu hamil. Contohnya apa? Ibu hamil banyak yang mengalami anemia serta asupan nutrisi yang tidak cukup. Lalu yang kedua, pola makan bayi dan balita yang tidak optimal. Contohnya empasi yang kurang dari protein hewani, protein nabati, atau dari vitamin. Contohnya lagi, ASI eksklusif yang tidak tercapai. Lalu penyebab yang selanjutnya, sanitasi dan lingkungan yang sangat buruk, seperti air bersih yang terbatas dan tingginya penyakit infeksi ini. Yang keempat, adapun edukasi gizi yang masih minim. Banyak sekali orang tua yang belum tahu jenis makanan bergizi apa yang cocok untuk bayi dan untuk usianya. Semua faktor ini saling berhubungan. Karena itu, solusi stunting harus holistik, tidak bisa hanya fokus pada makanan saja. Berikut upaya penanganan dan program pemerintah. Stunting bisa dicegah dan berbagai upaya pun telah dilakukan di seluruh Indonesia. Yang pertama, intervensi gizi spesifik untuk ibu dan anak, seperti tablet tambah darah untuk ibu hamil, suplementasi gizi, dan pemeriksaan rutin kehamilan. Yang kedua, pemantauan pertumbuhan melalui posyandu. Contohnya, pengukuran tinggi dan berat badan, serta pemeriksaan kesehatan yang rutin. Yang ketiga, pemberian makan tambahan atau MBG. Ini fokus pada keluarga dengan resiko stunting yang dilakukan di sekolah seluruh Indonesia. Yang keempat, edukasi ASI eksklusif dan empasi bergizi seperti penyuluhan yang dilakukan oleh para kader di wilayah-wilayah Indonesia. Yang kelima, intervensi lintas sektor. Contohnya peningkatan sanitasi, penyediaan air bersih, penguatan ekonomi keluarga. Penurunan prevalensi stunting menjadi 19,8% adalah bukti bahwa program-program ini mulai menunjukkan hasil. Tapi perjalanan kita ini masih sangat panjang. Bagaimana peran kita semua? Stunting bukan hanya urusan pemerintah. Ini adalah sudah menjadi bagian tanggung jawab kita bersama. Pertama, peran orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi gizi ibu hamil, memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, dan memberikan empasi bergizi seimbang. Lalu, tanggung jawab apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Yang pertama, mengaktifkan posyandu, lalu mengedukasi lingkungan sekitar, dan menjaga kebersihan dari lingkungan. Yang keempat,
Apa tanggung jawab dari lembaga dan pemerintah daerah? Yang pertama, pemerataan layanan kesehatan, lalu akses air bersih, dan penguatan ekonomi bagi keluarga miskin. Setiap tindakan kecil, edukasi, perhatian, atau kebiasaan hidup bersih dapat menyelamatkan anak-anak kita di masa depan. Stunting bukan takdir, ini bisa dicegah. Indonesia telah bergerak dan kini saatnya kita untuk menjadi bagian dari perubahan. Cegah stunting mulai dari keluarga, dari lingkungan, dan dari kita sendiri.